Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca teks argumentasi secara kritis. Ya, seperti yang kita tahu, teks argumentasi punya ciri khas tertentu, bukan? Waalaikumsalam. Iya, betul. Teks argumentasi itu seringkali berisi opini yang didukung dengan data atau fakta. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara membedakan fakta dari opini, kan? Karena itu penting buat menganalisis teks ini dengan baik. Betul banget. Ada 3 struktur dasar dalam teks argumentasi, yaitu pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Di bagian pendahuluan, kita biasanya akan menemukan pernyataan yang mengarah pada opini yang akan dibuktikan. Iya, dan biasanya di tubuh argumen, itu diisi dengan fakta dan data yang mendukung opini yang disampaikan. Misalnya, kalau ada pernyataan tentang Jakarta yang akan tenggelam pada 2050, kan itu bukan sekadar opini, melainkan didukung oleh penelitian dan data. Contohnya penelitian dari ITB yang menunjukkan bahwa 95% wilayah Jakarta Utara akan tenggelam, kan? Itu jelas fakta yang sudah dibuktikan dengan data ilmiah. Nah, bagaimana cara kita tahu kalau teks itu koheren dan kohesif? Koheren dan kohesif itu kan artinya hubungan antar kalimat dalam sebuah paragraf harus jelas, ya. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita perhatikan, seperti penggunaan kata ganti, repetisi kata, dan konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan lainnya. Contohnya, kata itu yang digunakan untuk merujuk pada hal sebelumnya, atau kata penghubung seperti oleh karena itu, yang menghubungkan satu ide dengan ide berikutnya. Itu semua bikin teks jadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Tepat. Nah, kalau kita bicara tentang pola pengembangan paragraf, ada 3, kan? Deduktif, induktif, dan campuran. Perbedaan utama ketiganya ada di mana letak kalimat utama. Betul, pola deduktif itu kan biasanya dimulai dengan kalimat utama, lalu diikuti penjelasan. Kalau induktif, kebalikannya kalimat utama ada di akhir paragraf. Sedangkan pola campuran ada kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Jadi, walaupun ada kalimat utama di 2 tempat, isi paragraf itu tetap mengandung satu ide pokok, ya. Itu yang sering bikin orang bingung antara kalimat utama dan ide pokok. Iya, meskipun kalimat utama bisa ada di awal dan akhir, tapi sebenarnya tetap satu ide utama yang dijelaskan dengan cara berbeda. Jadi, harus jeli dalam membedakan. Nah, ini juga penting ya. Terkadang orang keliru antara fakta dan opini. Fakta itu adalah kenyataan yang bisa dibuktikan dengan data. Sementara opini itu lebih ke pandangan atau penilaian pribadi. Seperti yang tadi, soal Jakarta yang tenggelam itu fakta, karena ada data dan penelitian yang mendukung. Tapi, kalau ada yang bilang Jakarta harus dibersihkan, itu opini, kan? Betul. Opini itu seringkali subjektif, sementara fakta itu objektif. Makanya kita harus pintar dalam menilai teks argumentasi, supaya bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Jadi, intinya dalam membaca teks argumentasi, kita harus fokus pada struktur, koherensi, dan kemampuan membedakan fakta dengan opini. Semua itu akan membantu kita memahami dan menganalisis teks dengan lebih baik. Iya, dan satu lagi yang penting, yaitu kohesi dalam paragraf. Tanpa kohesi yang baik, teks bisa terasa terputus-putus dan gak jelas alurnya. Betul. Sekarang, setelah mendengar ini, coba kalian lihat teks argumentasi yang kalian punya dan analisis apakah sudah mengikuti pola-pola yang kita bahas tadi. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga. Terus latih kemampuan membaca kritis kalian, dan jangan ragu untuk bertanya kalau ada yang masih bingung. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.